Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis kita, kajian Muslimah PLN Pusat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Allahumma amin. Marilah bersama-sama sebelum kita buka majelis kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan majelis kita pada siang hari ini, akan dibacakan tilawah oleh rekan kita Mbak Rashi. Kepada ibu-ibu dan rekan-rekan semua, boleh dibuka mushafnya, yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Kepada Mbak Rashi, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khair Mbak Rashi atas tilawahnya. Telah hadir bersama kita Ummu Asad. Beliau adalah penggiat dakwah. Beliau ibu dari 2 putra. Aktivitasnya sehari-hari adalah mengurus rumah tangga dan syaring Islam. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S1 pendidikan bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tema tentang sang imam keluarga dan al-madrasatul ula. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ummu? Alhamdulillah. Ya. Perkenalkan dulu Ummu, saya Hermin. Insya Allah saya akan diamanai untuk menjadi pembicara pada siang hari ini, pada majelis kita siang hari ini. Insya Allah majelis kita sampai dengan jam 1 siang yang akan terbagi dalam 2 sesi materi dan tanya jawab. Ya, bisa dimulai sekarang mungkin Ummu. Baik, saya manut sama panitia. Ya, tafadhol Ummu. Terima kasih, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita tinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat tidak terputus, telah memberikan nikmat tidak terputus untuk kita semua. Zat yang maha baik dan yang terbaik qada dan qadarnya, apapun yang terjadi di sekitar kita, tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan kecuali puji dan syukur setinggi-tingginya kepadanya. Karena sejatinya apa yang kita rasakan saat ini, kalau kita pun merasakan itu adalah bagian dari ujian atau himpitan hidup, itu hanya sekedar buih-buih di lautan ketika kita harus membandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka bagi kita tidak ada sesuatu yang lebih baik kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali syukur alhamdulillah. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada makhluk terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang sampai hari ini masih beristiqomah meneruskan perjuangan beliau. Semoga Rasul kita Muhammad senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan kita yang masih ada sampai saat ini menjadi bagian dari umat beliau yang kelak di yaumil akhir, di yaumil hisab, kita mendapatkan syafaat beliau dan Allah memberikan kemurahan untuk kita melihat wajah Allah dan juga wajah Rasulnya secara bersamaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini luar biasa ya, kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya bisa menemani teman-teman semua di sini. Salam kenal semuanya, mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya, ya kalau berjumpa mungkin belum ada yang berjumpa dengan saya. Saya juga ada beberapa kenalan teman-teman PLN sih sebenarnya ya, baik itu yang dari STT PLN maupun yang sudah bekerja di PLN. Nah, alhamdulillah bisa sharing bersama teman-teman sekalian dan temanya juga luar biasa. Ini temanya tentang sesuatu yang rasa-rasanya nggak pernah selesai untuk kita bahas bersama-sama sebagai seorang muslimah ya. Apalagi saat ini memang kita banyak mendengarkan bahwa Islam itu mendiskreditkan perempuan, gitu ya. Ketika perempuan itu banyak berada di ranah domestik misalnya, atau perempuan itu harus berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurusi anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, lalu mengurusi suami juga dan mengurusi rumah, dan kalau memang perlu dia juga harus membantu nafkah keluarga. Rasa-rasanya ini nggak adil bagi perempuan katanya. Dan banyak sekali hal-hal yang menurut orang-orang tertentu yang memang mereka tidak memahami dengan baik dan benar apa yang menjadi pengaturan Allah terhadap perempuan, baik itu perempuan dia sebagai seorang anak, ataupun dia sebagai seorang istri, atau sebagai seorang ibu. Nah, ketika kita memahami dengan baik dan benar bagaimana syariat mengatur hak dan kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk wanita, maka kita akan benar-benar bersyukur menjadi seorang muslimah, menjadi seorang perempuan, dan kita akan semakin tinggi kemauan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita sangat luar biasa dimuliakan di dalam Islam. Nah, tapi bagi orang lain yang memang sudah tercokoki dengan pemikiran liberal misalnya yang serba bebas, maka mereka merasa ketika seorang perempuan itu harus taat pada seluruh aturan-aturan Allah, maka sebenarnya mereka sedang dalam kondisi tidak merdeka. Contoh, tidak bebas mengumbar auratnya, tidak bebas pergi kalau tidak disertai mahram, dalam hal ini melakukan safar, ya kan. Kemudian rasa-rasanya tugas bikin kopi di rumah kok meskipun tidak tertulis, rasa-rasanya itu selalu tugas istri gitu ya. Ya, suami itu cuma mah kopi gitu. Coba sekali-sekali, mah kopi dong gitu ya, jarang ya kan. Nah, seolah-olah itu adalah aturan tidak tertulis gitu ya. Nah, disinilah kemudian mereka melihat bahwa Islam itu tidak memberikan hak yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Padahal dalam Islam adalah Allah sudah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Mau laki kek, mau perempuan sama aja, mau suami atau istri sama aja. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia.
Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih sebenarnya peran seorang perempuan di dalam Islam, ya. Jadi banyak ulama mengatakan bahwa peran seorang perempuan dalam Islam itu seperti air dalam sebuah peradaban. Ya, air dalam sebuah peradaban. Jadi peradaban itu akan sangat bergantung pada adanya air. Air adalah kebutuhan utama, baik itu manusia maupun kehidupan semesta secara umum. Contoh, Balkah yang sekarang kita kenal dengan Mekah. Dulu dia adalah gurun tandus yang nggak ada siapa-siapa di sana. Tapi kenapa sekarang di sana sudah hidup sebuah peradaban yang luar biasa besar dan terkenal di seluruh dunia? Itu dimulai dari munculnya air dari kaki Nabi Ismail ketika ibunya Siti Hajar mencari-cari air berlari antara Safa dan Marwah. Muncul air, memancar, dan disitulah awal dari adanya sebuah peradaban. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa awal dari peradaban itu adalah air. Dan perempuan, perannya itu diutamakan dengan pentingnya air dalam sebuah peradaban. Karena tonggak dari sebuah peradaban itu adalah berhasil atau tidaknya seorang wanita dalam mengemban karirnya yang terbaik. Karena sesungguhnya seorang muslimah, karir terbaiknya itu adalah dengan menjadi seorang ibu pencetak generasi Islam. Nah, sekarang kita lihat, setiap perempuan punya persoalan sendiri-sendiri, berbeda-beda. Yang ada di sini aja, persoalannya, tantangannya di dalam berumah tangga itu berbeda-beda. Ada yang menghadapi suaminya sih soleh gitu ya, tapi susah dalam urusan finansial misalnya. Atau suaminya sih soleh, finansial oke, tapi anak-anaknya agak susah diatur misalnya. Atau punya kebutuhan khusus gitu. Ada yang anaknya sehat luar biasa ya, baik semuanya gitu, finansial juga oke, tapi suaminya nggak soleh, macam-macam kita dihadapkan oleh Allah dengan ujian. Nah, kenapa? Karena memang tempat kita di sini yang namanya dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak mungkin kita itu merdeka dari ujian. Nah, yang membuat kita itu hina atau mulia di hadapan Allah adalah bukan soal berat atau tidaknya ujian, tapi soal bagaimana kita menyelesaikan ujian tersebut, termasuk persoalan kita di dalam rumah tangga, kita dengan anak-anak kita dengan suami kita. Nah, sekarang peran kita sebagai seorang muslimah, apakah memang peran utama kita adalah menjadi seorang ummun warabbatul bait, atau kita bisa melakukan peran yang misalnya nih, ada yang mengatakan, saya sih sebenarnya nggak cocok jadi ibu rumah tangga ya, saya itu lebih cocoknya berkarir di luar misalnya. Artinya ketika misalnya saya punya seorang anak, saya itu nggak cocok mengasuh gitu, saya itu temperamen misalnya ya. Jadi kasihan anak saya kalau harus saya yang asuh. Nah, biarlah anak saya diasuh sama pengasuh yang dia itu bisa mengasuh dengan baik, dengan penuh kelembutan. Kalau saya kasihan anak saya, jadi saya biar cari duit saja, nanti saya bayar pengasuh. Misalnya, seolah-olah baik, ya kan? Kedua, saya itu nggak bisa mendidik gitu. Saya kalau mendidik anak-anak saya itu, aduh gimana ya rasanya gitu. Akhirnya dicarikanlah sekolah termahal. Tugas saya adalah mencari duit sebanyak-banyaknya supaya anak saya bisa mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik. Akhirnya apa? Peran-peran tadi seperti mengasuh, memberikan pendidikan, yang mendidik anak-anak kita, membimbing mereka, itu menjadi tugas orang-orang profesional, tapi tidak menjadi tugas kita secara personal di ranah domestik. Kenapa? Kita merasa nggak berbakat. Ada nggak sih yang merasa nggak berbakat jadi ibu rumah tangga? Saya pernah mengkritisi seseorang yang ketika dia mengatakan, seperti hal ini, saya nggak cocok jadi ibu rumah tangga, biarlah tugas ibu rumah tangga ini diserahkan kepada ahlinya. Lah yang ahli siapa gitu ya? Teman-teman sekalian, kita harus mengingat bahwa Allah itu tidak akan pernah menguji seseorang di luar kapasitas orang tersebut, ya kan? Kita percayakan bahwa Allah ketika menakar ujian bagi hambanya pasti sesuai dengan kapasitas hamba tersebut. Kita percaya di situ. Kenapa? Kita mengimani bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Ya kan? Kita percaya bahwa Allah itu al-arif, Allah itu al-adil. Kita mengimani asmaul husna itu sebagai sifat-sifat terbaik Allah. Dan kita nggak mungkin diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita nggak mampu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Kalau kita mau berpikir secara logis aja, kita nggak mungkin hamil
Ya, hamil itu kan yang memberikan karunia kita bisa hamil itu kan Allah. Allah merezekikan itu kepada kita sehingga kita bisa hamil. Karena nggak semua perempuan bisa hamil, nggak semua perempuan pun bisa melahirkan gitu ya dengan mudahnya dan lain-lain. Jadi Allah itu memberikan rezeki yang berbeda-beda kepada setiap orang. Nah, ketika Allah memberikan kita potensi untuk hamil, melahirkan, artinya Allah tahu bahwa kita bisa memikul amanah ini. Kita bisa, kita mampu. Cuman persoalannya adalah kita mau apa enggak kan gitu. Kita mau apa enggak? Kita menyiapkannya apa enggak? Kita serius enggak sih? Pernah enggak sih selama ini ketika kita mau menikah, berpikir, coba kita balik sebentar ke belakang ya. Kita berpikir bahwa dulu sebelum saya menikah tuh motivasi saya apa sih? Apakah karena melihat umur sudah cukup, atau permintaan orang tua terlalu pokoknya menuntut, atau karena macam-macam lah ya gitu yang menjadi pertimbangan. Pernah nggak sih di antara kita itu ketika mau menikah itu berpikir bahwa saya tuh mau menikah, saya akan menjalankan sebuah ibadah terpanjang, saya harus menyiapkan ilmu dan mental saya, dan pernikahan ini haruslah menjadi jalan saya menuju surga. Suami saya kelak akan menjadi wasilah saya menuju surga, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih yang kemudian menjadi motivasi kita dalam menikah itu adalah seperti itu? Kalau motivasi kita dalam menikah adalah untuk menjadikan keluarga, suami, anak kita adalah wasilah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak ujian-ujian yang kita hadapi dalam rumah tangga itu merupakan ujian yang kita pandang sebagai sesuatu yang positif. Sebagai sesuatu yang positif. Kenapa? Karena Allah nggak akan mungkin memasukkan kita, memberikan kita tiket ke surga kalau kita tidak bisa membeli tiketnya. Jadi tiket ke surga itu nggak gratis, kita sepakat. Nggak gratis. Dan kita bisa membeli tiket itu dengan amalan yang berbeda-beda. Ada orang yang bisa membeli tiket dengan sedekahnya, ada orang yang bisa membeli tiket ke surga dengan jihadnya, ada orang yang bisa membeli tiket ke surga dengan sabarnya, dan lain-lain. Nah, kita ketika kita mau mendapatkan tiket ke surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran kita yang ada di depan adalah, peran utama kita itu adalah menjadi ummun warabbatul bait. Dalam Islam itulah karir tertinggi seorang muslimah, yakni dia berperan menjadi ibu dan pengatur rumah tangga. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menjadi ibu dan juga pengurus rumah tangga, di sini ada hal-hal yang tidak kemudian kita telan secara bulat-bulat. Ada di sana yang namanya kerjasama dengan suami, ada hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan, hak dan kewajiban kita sebagai istri dan hak kewajiban kita hak dan kewajiban pasangan. Nah, inilah pentingnya ketika kita mau menikah, kita menyatukan satu visi dan misi. Kita harus punya visi misi yang sama. Supaya apa? Ketika nanti dalam membangun rumah tangga, kita tahu apa yang kita cari. Kita mau menuju kemana sih? Ada orang yang membangun rumah tangga untuk sekedar mencari kemapanan. Ada orang yang membangun rumah tangga agar anak-anaknya nanti punya di sekolahan ke sekolah yang bagus, lalu dia nanti bisa menjadi orang yang sukses di masa depannya, sehingga nanti masa tua kita tidak ditaruh di panti asuhan misalnya, tapi ada yang mengasuh dan lain-lain. Banyak sekali motivasi orang di dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya. Nah, saya berharap teman-teman di sini semuanya insya Allah ketika menikah, dan kalau ada yang belum menikah, itu punya visi dan misi yang benar. Nah, ketika visi dan misi yang benar disatukan antara suami dan istri, maka insya Allah kita bisa membangun rumah tangga yang berorientasi surgawi. Apa sih hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam Islam? Banyak sekali kalau kita mau merinci satu persatu. Nah, kita lihat beberapa contoh di sini ya. Hak istri kepada suami itu banyak, dan hak suami kepada istri juga banyak. Nah, biasanya ada orang mengatakan, tapi sepertinya banyakkan hak suami kepada istri deh daripada hak istri kepada suami gitu ya. Merasa bahwa kalau hak suami berarti kewajiban kita dong ya. Kita merasa kewajiban kita itu lebih banyak
kepada suami. Suami mah enak cuman mencari nafkah gitu ya. Nah, sementara kewajiban kita, ya Allah, banyaknya kepada suami. Mau sholat sunnah aja kudu izin suami gitu ya. Ya, ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu? Mau sholat, mau apa, sholat tahajud aja kalau ada suami ya kudu dapat izin suami juga gitu. Pokoknya dalam ibadah-ibadah sunnah, banyak hal itu kita terikat banget dengan suami. Mau kemana, izin dulu. Kalau suami, mau poligami aja nggak izin, nggak apa-apa. Nah ini bisa, ya, ini yang kemudian memicu peperangan gitu ya. Ya ini nanti dibahas gitu ya. Kalau insya Allah mbak-mbak sekalian sudah mengkaji bab poligami secara sangat-sangat spesifik, ya itu mbak akan merasa bahwa Masya Allah luar biasanya kasih sayang Allah kepada manusia, baik kepada suami maupun kepada istri, itu luar biasa. Bagi suami yang dia mempelajari bab poligami secara serius dan terperinci, mungkin dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang istri yang mempelajari bab itu, dia akan sangat bersyukur Allah membolehkan poligami. Nah kalau begini kan enak gitu ya, yang suaminya berpikir ribuan kali untuk berpoligami, yang istrinya juga tidak mau benci poligami. Nah disinilah pentingnya ilmu. Nah kita tidak perlu membahas banyak poligami, kita bahas di sini dulu ya. Poligami itu pembahasan nanti saja. Kita lulus yang ini dulu dah baru bahas poligami. Nah coba kita lihat di An-Nisa ayat 19 ya. Saya nggak boleh baca Quran, jadi saya baca artinya aja ya. Dan bergaulah dengan mereka, dalam di sini mereka itu kalau kita lihat domirnya, kata gantinya menggunakan hunna. Mereka berarti perempuan, jamak, banyak. Nah, bergaulah dengan wanita, maksudnya dengan istri itu secara patut. Ini adalah hak seorang istri untuk diberikan pergaulan secara patut dari suami. Jadi kalau suami yang tidak memberikan pergaulan kepada istri secara patut, berarti suami telah zolim, telah melanggar hak istrinya. Ya, jadi ketika kita tidak mendapatkan perlakuan yang patut dari suami, maka ini adalah kezoliman dari suami. Nah, apa standarnya patut dan nggak patut? Standarnya adalah kembali kepada hukum syara. Apa aja? Nah, nanti kita bahas lagi sendiri lagi hukum syara'nya, karena pembahasan ini luas sekali, nggak bisa dalam satu kali pertemuan. Lalu kita lihat di Al-Baqarah ayat 228 yang artinya dan mereka ini sama domirnya hunna juga berarti para istri ya. Dan para istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kaum suami mereka mempunyai satu tingkat kelebihan daripada para istri. Apa satu tingkatnya? Nah itu dijelaskan lagi nanti. Nah baru dua ayat ini sebenarnya akan banyak sekali kita melihat ayat-ayat yang itu menjelaskan bagaimana seorang istri itu kudu diperlakukan dengan sangat baik, ya. Termasuk ketika dikatakan suami wajib memberikan nafkah, nafkah itu nggak hanya dalam bentuk uang gitu ya, tapi hanya dalam bentuk makan misalnya biar dia bisa survive hidupnya, enggak itu. Tapi nafkah yang dimaksudkan di sini adalah memberikan tempat tinggal yang layak. Ingat ya, tempat tinggal yang layak. Kemudian pakaian yang layak. Kemudian makanan yang layak. Itu adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Layak ya, bukan berlebihan. Kadang-kadang kita tuh standar layaknya itu pengen dinaikin gitu ya. Layaknya itu adalah yang pantas dimakan oleh kita. Baik itu dari segi sumbernya halal, ya, cara mendapatkannya halal, dan zat makanannya pun halal. Ketika suami memberikan makanan yang mewah, tapi cara mendapatkannya itu enggak halal, maka makanan ini menjadi tidak layak bagi istri dan juga anak-anaknya. Itu menjadi tidak layak. Jadi layak yang dimaksudkan di sini pantas dan juga halal cara pendapatannya. Zatnya pun halal. Itu yang dikatakan layak. Nah, cuma ada hal yang kadang-kadang kita lupa. Kita lupa bahwa ketika seorang istri seorang suami menafkahi istrinya dan keluarganya, kita itu standar layaknya tuh dinaikin. Kita naikin gitu. Akhirnya kita merasa nggak cukup, dan nggak cukup. Kita senantiasa menuntut suami untuk mencari yang lebih dan lebih. Akhirnya ya suami pusing di luar melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Contoh, dia nyambi dengan pekerjaan yang seharusnya itu pekerjaan yang haram. Akhirnya dia ambil, kenapa? Biar suaminya nggak cerewet di rumah, biar istrinya nggak cerewet di rumah.
Jadi banyak suami yang akhirnya bermaksiat kepada Allah karena istrinya. Karena istrinya. Jadi kita sebagai seorang istri pun harusnya mendukung suami kita untuk taat kepada Allah. Ketika suami kita sudah, kan kita yang melihat keseharian suami ya. Ketika suami sudah berjibaku mencari nafkah yang halal dan dapatnya segitu secara jumlah, maka kita tidak boleh meminta yang lebih. Kita harus menjadi perempuan yang bersyukur. Karena kelak dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau ketika di khutbah terakhir, dikatakan nanti yang banyak menghuni neraka itu adalah perempuan. Banyak menghuni neraka itu perempuan. Sampai ada seorang perempuan yang berdiri menampar-nampar pipinya, tanda protes gitu ya. Beliau marah, kemudian bertanya, kenapa perempuan seperti itu? Salah satu alasannya yang dikatakan oleh Rasulullah pada saat itu adalah karena perempuan sedikit sekali bersyukur kepada suaminya. Gitu. Jadi kalaupun pendapatan suami, apalagi ibu-ibu sini kerja ya, kalau pendapatan suami lebih kecil dari pendapatan istri, kita tetap harus bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Kalau kita bilang syukran, ya itu kan bersyukur, berterima kasih. Kita harus pandai bersyukur. Baik itu yang diberikan suami banyak maupun sedikit. Nah, beda dengan suami memberi sedikit karena malas, kan beda. Ya, tapi kalau suami sudah bekerja tapi yang diberikan segitu, maka itulah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri kepada suami dan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rizki itu yang takar adalah Allah, sedangkan ikhtiar itu di dalam kekuasaan manusia. Jadi suami kita support aja untuk berikhtiar, sedangkan hasilnya nanti Allah yang menentukan. Gitu. Nah, itu salah satu kunci. Kita harus bersyukur kepada suami. Tadi ketika kita tidak pandai bersyukur kepada suami, maka kita namanya tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak seorang istri itu adalah mendapatkan perlakuan yang baik. Banyak sekali dalil-dalilnya. Kita lihat dari sisi hadis juga ada. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada ahlinya. Ahlinya itu adalah keluarganya, pada istrinya, kepada anak-anaknya. Kemudian Rasulullah itu mengunci dengan dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Nah, artinya kalau kita melihat selama ini Rasulullah itu ketika memperlakukannya itu luar biasa. Nah, itulah hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri. Dia juga kalau kita melihat Rasulullah memberikan pengajaran. Itu yang kedua, setelah nafkah seorang istri berhak mendapatkan pengajaran dari suami. Persoalannya adalah banyak suami yang nggak ngaji. Persoalannya adalah yang paling rajin ngaji istrinya. Suaminya nggak ngaji. Bahkan disuruh-suruh ngaji malah nggak mau ngaji. Nah, bagaimana seorang suami bisa memberikan pengajaran kalau seperti ini? Ya kan? Nah, ketika kita berbicara kepada suami, jangan ngambil modal dari bank, ya, jangan pakai bunga bank karena itu riba misalnya. Suami tidak bisa memahaminya. Kenapa? Karena suami nggak ngaji, ya kan? Nah, artinya suami yang satu dia sudah melalaikan kewajibannya untuk menuntut ilmu, yang kedua dia bermaksiat kepada Allah karena melakukan keharaman dengan riba misalnya, yang ketiga dia tidak bisa memberikan pengajaran kepada istrinya. Padahal istrinya berhak untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan, bimbingan dari seorang suami. Nah, ada suami yang tahu diri. Suami yang tahu diri itu adalah dia tahu ilmunya sedikit dan dia juga lagi proses belajar. Dia mau untuk belajar karena mungkin ya baru berhijrah misalnya ya. Dan dia tahu ilmunya sedikit, jadi dia meminta istrinya untuk rajin mengikuti kajian-kajian keislaman. Kalau suami yang sombong adalah suami yang dia tuh nggak punya ilmu, tapi melarang istrinya juga untuk mencari ilmu di tempat selain dari dirinya. Nah, itu repot. Udahlah dia tidak membimbing istrinya, dia juga nggak boleh istrinya mendapatkan bimbingan dari orang lain. Gitu. Nah, jadi hak seorang istri yang berikutnya adalah dia mendapatkan pengajaran. Nah, kemudian di dalam rumah, hak seorang istri juga dia, jadi kita tuh harus tahu bahwa tugas rumah tangga itu bukan tugas sepenuhnya seorang istri. Misalnya nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Tidak ada dalil yang mengatakan seperti itu. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu tugas sepenuhnya seorang istri.
Cuman ketika kita melihat tugas utamanya seorang perempuan yang itu dikatakan oleh Rasulullah adalah ummun warabbatul bait, mengatur rumah tangga, maka urusan-urusan seperti tadi, urusan pengaturan rumah tangga itu ditanggung jawabi, yang menjadi leadernya adalah seorang perempuan. Nanti dia bisa mengatur nih tugas-tugas di rumah, bekerja sama dengan suami. Disinilah pentingnya seorang suami memahami syariat Allah. Ketika seorang suami memahami syariat Allah dengan benar, maka dia akan bekerja sama dengan istrinya. Bekerja sama dalam hal apa? Bekerja sama dalam mengurus rumah tangga. Mah, aku yang nyapu ngepel ya, mama fokus aja di nyuci gitu. Atau aku yang pegangin anak-anak deh, biar mama fokusnya di dapur aja. Nah kan gitu, kerja bareng. Kerja bareng. Jadi kita tuh kadang ya ada istri yang ujiannya tuh gini, dia ngurus anak, harus ngurus dapur juga, beberes, nyiapin makanan, suaminya bobo. Pas libur nih suaminya ada di rumah, bobo aja kerjanya. Kenapa? Mumpung libur, apalagi sekarang gitu ya, WFH, bobo aja di rumah. Terus kata istrinya tuh bilang gini, kan kesel aku dia tuh ada tapi just do nothing. Ya, mending dia di kantor aja deh gitu. Dia di kantor aja deh biar aku nggak lihat gitu. Daripada dia di rumah tapi nggak ngelakuin apapun gitu. Semuanya anak-anak apa-apa mamanya, minta ini ke mama, minta itu ke mama gitu. Akhirnya kesel. Nah, disinilah fungsi seorang suami memahami ilmu di dalam berumah tangga. Terus, bolehkah kita memaksa suami untuk membantu mengerjakan rumah tangga? Nggak boleh. Terus kalau gitu gimana dong? Ya udah ikhlas aja dikerjain. Ya, capek dong. Kan tadi kita bilang, tujuan kita berumah tangga adalah apa? Mencari keridhaan Allah. Mari kita lihat kisah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menangis. Menangis saat menggiling gandum. Digiling untuk dibikin tepung. Ya, tahu ya kisah ini ya. Luar biasa ya kisah ini. Beliau menangis kenapa? Karena Ali nggak bisa membayar asisten, nggak bisa beli budak pada saat itu. Ali itu di antara 4 khulafaur rasyidin yang paling miskin adalah beliau. Beliau itu sangat fakir, bahkan ketika kecil beliau itu diasuh oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah juga bukan orang kaya, ya kan? Tapi Rasulullah masih bisa mengasuh Ali. Kenapa? Abu Thalib itu anaknya banyak sekali. Ya, termasuk Ja'far, kakaknya Ali yang kemudian menjadi juru bicara nanti ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah ya. Nah, kalau Ja'far diasuh oleh bapaknya, tapi Ali itu diasuh oleh Rasulullah Muhammad. Jadi sepupunya tapi menjadi ayah angkatnya juga yang kelak menjadi ayah mertuanya. Begitu dekatnya hubungan Ali radhiyallahu anhu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kembali ke Fatimah Az-Zahra tadi. Jadi beliau tuh nangis kemudian ketika Rasulullah datang ngelihat, ya Allah anakku Fatimah satu-satunya ya, belahan jiwa. Jadi Fatimah itu adalah manusia yang paling disayangi oleh wanita yang paling disayangi oleh Rasulullah setelah Khadijah. Fatimah nangis. Fatimah nangis. Kemudian ditanya kenapa? Capek katanya. Capek banget ngerjain kerjaan rumah tangga. Kayak kita tuh kadang-kadang ngalamin kayak gitu juga. Ya Allah capek banget. Udah pulang kerja, anak-anak riweh, di rumah masih belum keurus ya. Rasanya pengen meledak gitu ya. Pengen pergi kemana sendirian, me time gitu katanya. Nah itu juga dirasakan oleh Fatimah. Fatimah ini adalah salah satu wanita surga yang dikebarkan oleh Rasulullah. 4 orang wanita surga, penghulu surga. Salah satunya adalah Fatimah Az-Zahra. Tapi nangis juga ketika menjalani kehidupan rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah tangga tadi. Nangis, manusiawi kalau kita merasakan seperti itu. Ya, orang Fatimah yang penduduk surga, ahli surga, penghulu di surga bagi perempuan, ada juga nangis kok. Jadi wajar. Cuman kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi jangan menjadi patokan nangisnya ya. Nanti jadi baper mulu kita. Kita lihat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah, lalu Fatimah merasa terhibur. Ya, di sana ketika Rasulullah datang, Rasulullah kemudian berdoa. Lalu penggiling itu muter sendiri. Muter sendiri. Lalu sambil penggiling itu muter sendiri, Rasulullah menasehati anaknya. Bahwa Fatimah anakku, seandainya ya, kalau kamu mau, saya bisa kok berdoa, saya minta sama Allah, lalu kamu nggak usah melakukan apapun dan semua itu disediakan oleh Allah.
Tapi seandainya kamu tahu keutamaan seorang istri, lalu diceritakannya ketika dia memotong kuku suami, ya, ketika dia menjahit baju suaminya yang koyak, ketika dia menyisir rambut anaknya, meminyakinya, yang memandikan anaknya, menyiapkan makanan untuk suami dan anaknya, pegangan tangan dengan suaminya, memijiti suaminya, diceritakan semuanya betapa besarnya keridhaan Allah yang dikucurkan bagi istri yang bersabar dan itu memberikan kesenangan kepada suami dan anak-anaknya. Lalu Fatimah merasa terhibur. Jadi jangan terlalu merasa bahwa tugas-tugas rumah tangga itu seperti neraka gitu ya. Kalau kita fokusnya pada visi kita berumah tangga adalah mencari keridhaan Allah, fokusnya ke situ, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho. Terus setannya bisik, tapi kan capek tahu, enak aja tuh suami kamu tidur-tiduran gitu ya, setannya tuh ya, cacing-cacing juga di perut itu udah mulai tuh ya, ngamuk gitu. Kalau dia bisikin, udahlah nggak usah didengerin yang kayak gitu-gitu, surgaku, ini surgaku gitu ya, nyuci, ini surgaku gitu. Ya dihibur aja gitu, diri kita sendiri. Begitupun ketika anak-anaknya luar biasa sampai berulah ya, di sana numpahin, di sana mecahin, di sana berantem, macam-macam gitu ya. Rasanya udah mau frustasi gitu. Sementara suaminya ngorok aja sendiri atau lihat handphone aja sendiri ya kan ya. Ya jadi yang gitu-gitu nggak usah dibikin baper gitu ya. Ya udahlah, mungkin ini jalanku ke surga. Mbak, suami kita ngeselinnya ya, tapi dia nggak kayak Fir'aun. Ya kan? Dia nggak kayak Fir'aun. Jadi masih banyak yang perlu kita syukuri. Istrinya Fir'aun itu adalah satu dari 4 wanita penghulu surga. Ya kan? Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah. Kemudian siapa? Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Asia, istrinya Fir'aun. Lalu Fatimah binti Muhammad, yang nanti juga diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mereka itu wanita penghulu surga. Nah, tapi ketika mereka menjalani kehidupan itu memang nggak mudah. Makanya ketika dikabarkan wanita-wanita penghulu surga ini, kemudian mari kita tadabburi satu persatu kisahnya. Oh, Maryam ini ujiannya adalah fitnah. Bagaimana dia harus menghadapi omongan-omongan orang. Ketika beliau hamil, tapi nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Itu nggak pernah. Luar biasa. Itu kan nggak masuk akal kan bagi orang-orang. Nggak masuk akal. Baik itu dulu sampai sekarang itu nggak masuk akal. Jadi apapun penjelasannya itu nggak bakalan diterima oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah jadi kita kelak ketika nanti diomongin orang lah, diapain orang, aduh nggak seberapa dengan apa yang dirasakan oleh Maryam binti Imran. Nah kalau kemudian suami kita terlalu sibuk berdakwah misalnya, yang ngurusin orang, dia kerja sosial misalnya, nggak pernah di rumah, jarang di rumah, sampai kayak Rasulullah ya, ketika didampingi oleh Khadijah, harta Khadijah dihabisin untuk dakwah. Kita bilang kayaknya nih aku aja nih yang nyari duit nih, suami enak-enak aja gitu. Rasulullah juga itu memakan harta istrinya, bukan memakan, hanya memanfaatkan harta istrinya untuk mensupport dakwah beliau. Sampai habis. Kalau kita mentadaburi lagi sirah Khadijah itu luar biasa ya. Sampai habis semua harta Khadijah. Kemudian rumah Khadijah itu nggak pernah sepi, rame aja terus tamu. Kalau kita, itu tamu kok nggak ada habis-habisnya sih? Kita kan perempuan, menurut kita itu penting ya. Rumah yang adem, privat itu penting gitu ya. Tapi ternyata rame mulu, protes gitu ya. Nah, jadi banyak sekali kisah yang atau ibrah yang bisa kita ambil dari wanita-wanita tadi. Nah, oleh karena itu ketika kita bertanya apa sih peran kita, yang seharusnya peran kita adalah menjadi ummun warabbatul bait. Itu adalah jalan kita, titian kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijalani saja dengan ikhlas. Nah, mbak-mbak yang bekerja ini luar biasa. Saya nggak pernah tuh mencela mbak-mbak yang bekerja, karena saya nggak sanggup seperti mbak-mbak semua. Bekerja iya, pulang ke rumah ngurusin suami iya, ngurusin anak-anak iya,
ngurusin rumah juga iya, subuh-subuh sebelum berangkat udah nyiapin semuanya ya. Ini kalau yang WFH ya masih mending ya, kalau yang ngantor aktif juga itu luar biasa. Dan saya benar-benar kagum ya sama kalau ada yang muslimah yang bisa seperti itu dan masih tetap menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah, menjaga adab-adabnya sebagai seorang muslimah, dia tidak bercampur baur yang di luar batas gitu ya dengan teman-teman sekantor ya, dia membatasi interaksinya dengan lawan jenis, masih menjaga kehormatannya luar biasa. Itu saya belum siap seperti itu karena kita tahu kehidupan di luar sana di kantor di tempat kerja itu jarang yang memperhatikan kehormatan perempuan. Kita lihat aja tempat wudhu itu selalu terbuka ya, tempat wudhu perempuan. Pun tempat sholatnya dekat antara saf perempuan dengan saf laki-laki. Ini perjuangan betul ya bagi mbak-mbak semua yang bekerja, dan saya benar-benar sampai pada titik admire gitu ya, sama mengagumi perempuan yang memang bisa bekerja tapi masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai ummun warabbatul bait. Itu dahsyat banget. Kenapa? Pekerjaannya dia mendapatkan duit itu sedekah bagi keluarga. Itu sedekah dia bagi keluarganya. Ketika memang dia membantu support nafkah yang dilakukan oleh suami, disupport oleh istrinya. Nah, itu adalah sedekah. Kalau istri nggak bekerja nggak apa-apa, tapi kalau istri bekerja membantu nafkah itu sedekah. Yang salah adalah ketika beban nafkah itu benar-benar disandarkan kepada istri. Bukan istri yang salah, ya, tapi suaminya yang kemudian tidak memikul tanggung jawab itu. Gitu. Nah, jadi mbak-mbak sekalian, percayalah bahwa dalam Islam seorang perempuan itu sudah sangat dimuliakan. Meskipun ada hal yang kita ingat bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Jadi kita ini tetap harus sesukses-suksesnya karir kita di luar, sebesar-besarnya pendapatan kita, sepinter-pinternya kita di dalam berargumen ya, kita mendidik anak kita yang pintar, menata rumah dan semuanya kita yang handle misalnya di dalam rumah. Dan suami kita ya ngelakuin apa gitu ya, sesuatu yang mungkin tidak begitu signifikan. Kita tetap harus memposisikan suami itu sebagai qawwam. Tidak boleh bagi seorang istri itu suaranya lebih keras daripada suara suami. Ada nggak sih di sini istri yang suaranya lebih keras dari suami? Atau suami ngomong 1, istrinya 10? Nah, itu nggak boleh. Jadi meskipun suami kita itu secara manusiawi ya, kita lihat derajatnya itu lebih rendah daripada istri, tapi tetap ketika mereka adalah suami kita, kewajiban kita adalah memposisikan, menghormati dia, memperlakukan dia sebagai seorang qawwam. Apapun itu. Ya, jadi kalau ada yang ngobrol sama suami terus suka bentak-bentak ya, itu nggak boleh. Mulai sekarang udah belajar. Tadi ada yang komen saya lembut kok kalau ngomong sama suami, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau lembut ya emang seperti itu. Tapi kalau ngomong sama laki-laki yang non mahram nggak boleh dilembut-lembutin kayak ngomong ke suami gitu. Nah, jadi harus tegas gitu, seperlunya. Jangan kalau ada teman kantor ya yang nanya ini gimana Mbak gitu, ya jawab aja seperlunya, jangan dilembut-lembutin. Oh, mana Mas gitu. Oh, sini saya bantu. Nah, itu mengundang fitnah banget gitu. Jadi kalau memang ngomong sama laki-laki yang non mahram, nah itu harus tegas dan seperlunya saja. Kenapa? Kita harus ketika kita jauh dari suami jauh dari kita harus tetap menjaga kehormatan suami. Gitu. Nah, Masya Allah ketika kita melihat tugas-tugas yang diberikan oleh Allah kepada seorang istri dan tugas yang diberikan oleh Allah kepada suami, kalau kita mau timbang itu jauh lebih enak tugas istri. Suami wajib untuk sholat berjamaah di masjid bagi sebagian mazhab ya. Mazhab yang lain mengatakan sunnah untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan perempuan, dia ketika sholat di rumah itu diberikan pahala yang sama dengan suami yang pergi sholat ke masjid. Bahkan dikatakan lebih utama bagi seorang perempuan itu sholat di rumahnya. Dan lebih utama lagi kalau di rumahnya itu di kamarnya. Nah, enak kan? Kita cuma sholat di rumah aja udah mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian
jihadnya seorang perempuan, ya kan? Ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, gitu ya. Ketika seorang perempuan itu melahirkan, itu ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan syaraf yang putus. Nah, setiap yang putus itu Allah gantikan dengan keridaan Allah, diganjar dengan pahala berlipat-lipat. Itu bayangkan. Jadi, ketika seorang istri menjalankan perannya dengan baik, Masya Allah, dia nggak perlu berjihad, berperang, membunuh atau terbunuh ya di medan perang. Dia cukup dengan menjalankan perannya saja, Allah sudah memberikan pahala jihad baginya. Luar biasa. Seorang perempuan itu sangat disayang. Bahkan ya, saking disayangnya seorang perempuan tuh, ketika dia balik, nggak boleh kulitnya itu disentuh oleh sembarang laki-laki. Udah ngalah-ngalahin Ratu Elizabeth ya. Ratu Elizabeth itu masih bisa salaman sama pejabat-pejabat lain gitu ya. Nah, tapi seorang perempuan dalam Islam itu saking dia dimuliakan, yang mau nyentuh kulitnya aja diatur sama Allah. Siapa yang boleh dan siapa yang enggak. Itu luar biasa. Penjagaan Allah kepada seorang perempuan. Nah, cuman sayang sekali sekarang banyak perempuan muslimah yang tidak merasa bahwa dia itu dimuliakan. Jadi dia menghinakan dirinya sendiri gitu ya, dengan dia bergaul dengan siapa saja, berhahaha dengan lawan jenis, ya dia tidak punya malu lagi. Padahal seorang perempuan senjata utamanya adalah malu. Jadi Mbak yang punya anak perempuan nih di rumah, nggak usah terlalu heboh mendidik dia macam-macam. Yang paling pertama setelah mendidik dia tentang tauhid adalah mendidik dia untuk punya rasa malu yang besar. Malu ketika auratnya dilihat, malu ketika ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram, ya. Malu ketika dia dipuji oleh laki-laki yang tidak seharusnya memujinya. Itu yang harus kita tanamkan kepada perempuan. Gitu. Jadi bagaimana seorang perempuan itu ditinggikan derajatnya, salah satunya adalah dengan dia punya rasa malu yang besar. Begitupun kita gitu ya, kalau kita lewat di depan laki-laki asing, kita tuh merasa malu gitu ya. Kalau bisa ya cari jalan lain yang di sana itu tidak banyak mata laki-laki itu memandang. Terus kita tuh kalau dipuji sama laki-laki yang bukan mahram kita itu seharusnya merasa malu banget ya. Kalau sekarang ada cewek dipuji sama laki-laki yang non mahram ya di sosial media kayak di mana, wah tersanjung, besok dia posting lagi yang lebih cetar daripada hari ini. Nah, ini menunjukkan apa rasa malu pada perempuan itu sudah semakin terkikis habis. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya bersama-sama. Jadi ketika kita keluar rumah sebaiknya bersama dengan suami. Nah, jadi tugas seorang suami saking besarnya itu adalah dia menanggung tanggung jawab nggak hanya sampai di dunia saja, tapi dia pun harus menanggung tanggung jawab rumah tangga ini sampai kelak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Jadi baik buruknya anak istri bagi seorang suami itu adalah tanggung jawab dia. Kayak tadi saya bilang di awal bahwa seorang suami itu harus mempunyai ilmu. Kenapa? Dia berkewajiban untuk memenuhi hak istri dan suaminya dalam hal pendidikan. Dia harus bisa mendidik anak dan istrinya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendidik soal ilmu dunia semata ya, tapi yang paling penting adalah ilmu akhirat, bekal mereka ketika kelak menghadap Allah. Jadi seorang suami harus menjadi pengajar yang utama di dalam rumah tangganya. Dan ini akan dituntut kelak sampai yaumil hisab. Ketika dia punya anak perempuannya nggak berhijab, dia dihisab. Ketika dia punya istri, istrinya nggak berhijab keluar rumah, dia dihisab. Ketika istrinya punya adat yang buruk, dia dihisab. Kenapa? Itu adalah tanggung jawab seorang suami untuk mendidiknya, untuk membimbing. Makanya kalau ada suami galak ya ketika istrinya bermaksiat, ya itu bagus. Kenapa? Dia itu berarti orang yang bertanggung jawab. Kalau ada suami yang dia itu tidak merasa terusik ya ketika istrinya dipuji sama orang lain ya, yang laki-laki lain, ketika istrinya itu menggibah, ketika istrinya itu ketawa ketiwi di luar rumah yang nggak malu, kemudian dia tidak merasa terusik. Nah, ini berarti suami yang hatinya itu keras gitu. Dia tidak tersentuh
dengan apa yang seharusnya itu sudah cukup menamparnya, bukan sekedar menyentuh ya, ketika suaminya melakukan maksiat-maksiat seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Jadi kalau ada seorang suami yang marah ketika istrinya itu berlenggak-lenggok pakai bajunya sempit, ya, meskipun pakai kerudung, tapi bajunya sempit, celananya sempit, kerudungnya iya apa adanya gitu, lalu istrinya itu bawel, justru itu suami yang baik. Jangan bilang ribet amat sih, nggak boleh kita sebagai seorang istri gitu, nggak boleh. Justru harus bersyukur. Kenapa? Karena suami kita bertanggung jawab kepada diri kita sepenuhnya. Dunia kita dan akhirat kita. Masya Allah ya. Kalau seorang suami itu merenungi tugas-tugasnya, nah kemarin ada seorang, dia itu orang soleh ya, dia baru berhijrah, belajar tentang hak dan kewajiban seorang suami. Semakin dia belajar, semakin dia bilang seperti ini. Seandainya yang bisa memilih saya dilahirkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, maka saya memilih saya dilahirkan sebagai seorang perempuan dalam Islam. Kenapa? Tugas seorang laki-laki dalam Islam itu luar biasa. Luar biasa beratnya. Dia harus pikul sampai ke akhirat. Apa yang terjadi kepada anak dan istrinya, dia harus pikul sampai kelak dia menghadap Allah. Sedangkan istri, dia hanya bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Tapi tidak dengan suami. Nah, karena itu ketika suami kita soleh, itu syukuri banget ya. Ketika suami kita banyak mengajarkan kepada kita adab-adab, syukuri banget. Misal nih, suami kita, mah pijitin dong, capek gitu ya. Padahal kita juga capek. Jangan bilang kayak gini, emang mas doang yang capek? Aku juga capek tahu. Ya udah kok ya dipijit aja gitu. Ya Allah, ini mungkin surgaku hanya melalui pijit gitu, sambil dipijit ya. Seandainya pijit ini bisa memasukkan ke surga, ridhoi ya Allah ya, mungkin melalui pijitan ini saya bisa masuk surga. Kan gitu. Kan jadi enak hatinya. Kalau enggak, dongkol iya, mijitin juga iya. Ya kan ya? Gitu. Nah, suami saya itu tipe yang kalau mau motong kuku aja minta dipotongin kukunya gitu. Tapi saya melakukannya dengan baik gitu. Saya senang karena merasa ini adalah bagian dari jalan keridhaan Allah. Saya bilang, oh bisa saja surga saya hanya melalui memotong kuku suami. Nah, kalau enggak, potong kukunya sambil jepit-jepit dikit dagingnya nih. Ini potong kuku aja harus aku. Nih dijepit lagi sampai daging-dagingnya sambil kesel gitu. Jadi hal-hal yang sederhana sekecil itu pun sebenarnya bisa menjadi jalan kita ke surga. Insya Allah. Kalau kita ridho melakukannya. Mendidik anak-anak pun seperti itu. Kita harus ridho melakukannya. Suara saya jelas nggak nih? Jelas. Alhamdulillah jelas Ustazah. Jelas saja. Alhamdulillah. Nah, mungkin itu dulu ya, kayaknya kita enak kalau berinteraksi biar lebih banyak apa namanya? Sharing gitu ya. Itu lebih asik kayaknya. Jazakillah khair Umu atas ilmunya. Masya Allah banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil ya Umu ya, terkait bahwa perempuan itu ibaratnya air dalam sebuah peradaban yang menjadi awal sebuah peradaban. Kemudian perempuan sebagai warobatul bait, yaitu ibu dan pengatur rumah tangga. Kemudian pentingnya kita menanamkan pola pikir kita bahwa kita sebagai calon ibu atau sebagai ibu itu nanti suami kita, anak kita, kemudian mertua kita, keluarga kita itu sebagai wasilah kita untuk menuju surganya Allah, sehingga segala yang kita lakukan itu hanya berharap ridhonya Allah gitu ya Umu ya. Boleh kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kalau ingin bertanya langsung. Ada yang ingin bertanya langsung? Kalau belum ada, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Izin saya bacakan ya Umu ya. Iya, boleh silakan Mbak. Mau tanya, apabila dalam pekerjaan rumah tangga dikomunikasikan dengan suami tentang pembagian kerja, apakah menyalahi syariat Umu? Ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Halo, cek. Ya, jelas-jelas Umu. Ya,
Terima kasih ya pertanyaannya. Ini memang banyak sekali yang orang mempertanyakan, boleh nggak sih seperti itu? Kok seolah-olah kita membebankan suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu kayak tabu gitu ya. Sebenarnya enggak gitu ya. Selama itu kita mengkomunikasikan dengan baik, gitu. Kita sama-sama memikul beban rumah tangga. Karena memang yang tadi saya bilang, tugas seorang istri itu ya tidak kemudian dikatakan ini adalah tugas istri sepenuhnya, enggak gitu. Di dalam mengurusi rumah tangga. Cuman kenapa banyak tugas-tugas rumah itu yang dikerjakan oleh seorang istri? Karena dalam Islam seorang suami itu kan dia keluar mencari nafkah, menjemput nafkah. Dia keluar. Nah, kita ingin agar suami ketika pulang ke rumah, rumah itu sudah tertata, ya. Anak-anak juga kondisinya baik. Nah, kebutuhan-kebutuhan suami, misalnya makannya, minumnya, itu juga sudah disiapkan. Dengan begitu kan suami menjadi ridho. Ketika suami ridho, maka ridho Allah juga sudah di depan mata, insya Allah. Nah, jadi ini bukan kemudian menjadi kewajiban istri gitu ya, tapi di sini ada hak suami yang ingin kita penuhi dan kita ingin mendapatkan keridhaan suami. Nah, ketika kita melakukan pembagian tadi dengan mengkomunikasikannya dengan baik kepada suami, itu tidak melanggar syariat selama memang pembagiannya itu sesuai dengan hak dan kewajiban suami. Contoh, kita tidak boleh membagi gini, ayah, 3 bulan kamu yang di rumah ya, jagain anak, ngurusin rumah, aku yang nyari nafkah. Nah, 3 bulan berikutnya gantian, kamu yang nyari nafkah, aku yang di rumah. Nah, itu kan menyalahi, ya kan? Nah, tapi kalau mengurusi urusan rumah tangga, pagi-pagi yang buang sampah papa ya, aku yang di dapur. Terus yang iniin si kakak papa ya, aku adek gitu. Nah, itu boleh. Boleh selama kita komunikasikannya dengan baik. Nah, inilah yang kemudian kita bilang harmonisasi di dalam rumah tangga. Semuanya bisa cair dengan komunikasi. Uang Rasulullah aja menjahit bajunya sendiri, itu pekerjaan rumah tangga bukan? Itu pekerjaan rumah tangga. Tapi Rasulullah ingin meringankan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh istrinya kalau dia di luar. Jadi ketika Rasulullah mampu mengerjakan itu saat pulang ke rumah, Rasulullah mengerjakan itu. Nah, begitupun seorang suami gitu, suami kita. Jadi ketika memang dia di rumah dan bisa membantu meringankan tugas-tugas istrinya, maka ya dia ringankan. Nah, ketika kita sepakati mengkomunikasikan pembagian tugas itu lebih baik gitu. Justru di situ akan melihat keharmonisasi ya keharmonisasian di dalam rumah tangga itu berjalan gitu ya. Jadi masing-masing memikul tanggung jawabnya. Dan satu hal yang harus kita ingat sebagai seorang istri di dalam rumah tangga adalah kita harus berlomba-lomba dalam menunaikan kewajiban, bukan dalam menuntut hak. Kalau suami dan istri sama-sama berlomba dalam menunaikan kewajiban, maka dengan sendirinya hak satu sama lain itu terpenuhi. Tapi kalau sebaliknya, masing-masing menuntut hak, mengutamakan pembahasannya soal hak aja, maka yang berantem mulu, karena masing-masing menuntut. Nah, sekarang kita harus rubah pola pikirnya. Yang kita utamakan itu adalah masing-masing memperhatikan kewajiban. Gitu. Kewajiban saya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Suami begitu, istri begitu. Nanti dengan sendirinya hak masing-masing itu akan tertunaikan secara alami. Gitu. Nggak apa-apa, monggo berbagi tugas. Ya, Masya Allah ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mbak ya. Kemudian ada lagi jika istri tidak terbuka dengan suami tentang finansial istri apakah berdosa? Kan di sini banyak yang udah bekerja ya. Betul. Bekerja semua di PLN. Nah, apakah tentang finansial kami sebagai istri itu tidak terbuka dengan suami apakah berdosa gitu? Iya, oke. Nah, hukum seorang perempuan bekerja dalam Islam itu mubah dengan syarat tidak melanggar hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah itu apa? Ya, dia mendapatkan izin dari suami. Ketika keluar rumah, dia menutup auratnya. Dia mengerjakan pekerjaan yang halal. Lalu di sana dia tidak melakukan interaksi yang haram. Gitu ya. Nah, ketika ini terpenuhi, maka bekerja bagi seorang perempuan itu dibolehkan. Dibolehkan. Ya, selama kehormatannya terjaga, tidak mengeksploitasi kecantikannya atau kewanitaannya. Itu boleh.
Nah, itu pertama ya. Kalau ditanya boleh nggak sih seorang istri bekerja? Nah, itu saja dilihat itu patokannya di situ. Yang kedua, soal finansial. Apakah kita harus terbuka kepada suami? Nah, jadi gini. Duit yang didapatkan seorang istri dan duit yang didapatkan oleh seorang suami itu statusnya berbeda. Nah, jadi suami memiliki kewajiban untuk menafkahi. Seorang suami pun sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk terbuka semuanya kepada istri, itu nggak memiliki kewajiban itu. Tapi ya tadi yang kita bilang, kalau semua bisa kita komunikasikan, itu enak gitu ya. Jadi seorang suami terbuka itu baik gitu ya. Dan dia nggak terbuka juga nggak apa-apa, karena tidak ada kewajiban dia harus mengatakan gajinya berapa. Tidak ada. Yang menjadi kewajibannya adalah dia harus menafkahi keluarganya dengan layak sesuai dengan kemampuannya. Kalau pendapatannya 10 juta, dia jangan menafkahi keluarganya dengan 3 juta dong. Ya kan? Nah, kecuali pendapatannya ya 3 juta, 4 juta, ya dia nafkahi begitu, keluarganya segitu. Nah, tapi kalau pendapatannya lebih, ya dia harus bisa menafkahi keluarga dengan lebih layak sesuai dengan kemampuannya. Nah, itulah pentingnya ketika suami harus terbuka keuangannya. Nah, seorang istri, apa yang dia peroleh itu adalah miliknya. Karena dia tidak dibebankan kewajiban nafkah di dalam rumah tangga. Ketika nanti suaminya meninggal, dia punya anak, dia tetap tidak wajib untuk mencari nafkah. Luar biasa ya. Terus anak-anaknya gimana? Siapa yang nafkahi? Ketika istri ini nggak mau bekerja meskipun dia punya anak ya, padahal dia udah nggak punya suami lagi, dia tetap tidak terkena hukum wajib dalam mencari nafkah. Terus anak-anaknya siapa yang wajib menafkahi? Nah, dalam Islam sudah diatur. Pamannya harus menafkahi, keponakannya yang memang sudah tidak dinafkahi oleh tidak ada bapaknya. Makanya kita tuh kalau punya suami dan suami kita punya ponaan ini anak yatim, jangan diomelin kalau suami kita memberikan nafkah kepada ponaannya. Kenapa? Itu adalah kewajiban suami. Jangan sampai kita yang menghalangi suami dalam menunaikan kewajibannya. Gitu. Jangan bilang, nah kita aja nggak cukup, malah mau ngasih yang ono. Nggak gitu, sama-sama kewajiban soalnya. Gitu ya, harus didukung. Itu dalam Islam. Nah, cuma sekarang, nah persoalannya gitu tadi, ketika misalnya suami kita meninggal, kita punya anak, terus kita nggak mau bekerja, padahal paman dari anak ini juga nggak mau menafkahi. Alasannya macam-macam. Mungkin dia nggak mampu atau istrinya nggak boleh, ya macam-macam kan alasannya. Jadi di sini akhirnya membuat kita harus bekerja. Tapi secara fikih kita tidak terkena hukum wajib bekerja. Nah, uang tadi adalah uang istrinya. Kalau dia tidak terbuka, tidak masalah. Karena itu adalah uang istrinya. Dia mau belanjakan untuk apa, itu adalah hak istrinya. Hak istrinya. Nah, tapi sebagai di dalam sebuah rumah tangga, keterbukaan itu sebenarnya lebih baik. Pak, aku tuh pendapatanku segini, gaji aku segini, cuman aku punya kebutuhan pribadi ini mau ngasih mama segini. Aku kadang sedekah ke teman-temanku segini. Kalau misalnya suami nggak kasih keperluan dandan, ya kita beli dandan sendiri gitu ya. Nah, itu terbuka lebih baik, tapi tidak wajib kemudian kita harus laporan kepada suami. Pendapatan aku segini, pengeluaran aku segini, itu enggak. Gitu. Yang wajib kita pertanggungjawabkan adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada kita. Itu kita harus pertanggungjawabkan kepada suami. Nih, saya sudah ini belanjain segini, kemarin yang dikasih segini, keperluan kita ini, itu perlu. Kenapa? Ya kita dalam hal ini Allah mewajibkan bagi kita untuk menjaga harta suami. Itu. Sedangkan yang kita dapatkan melalui jalan rezeki yang kita jemput sendiri, ya itu menjadi hak kita sendiri. Gitu. Ya, insya Allah menjawab. Kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh raise hand ya, ibu-ibu dan mbak semuanya. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk direct ke saya, Umu. Assalamualaikum, Umu. Izin bertanya dan mohon nasihatnya. Saya sering merasa tidak percaya diri apabila berkaitan dengan mendidik anak. Sering muncul rasa tidak yakin bisa menjadi ibu yang baik. Perlahan saya belajar parenting, tapi pada saat dipraktekkan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kurang bisa mengendalikan emosi dan akhirnya suka menyesal jika sudah kejadian. Misal endingnya
ada sesi marah atau ngomel. Qadarullah, Allah kasih amanah kepada saya untuk mengasuh 2 ponakan selama pandemi ini. Saya jadi merasa berdosa nggak cuma kepada anak-anak, tetapi juga ke Mbak dan Mas. Karena belum bisa jadi tante yang woles dan santuy. Jazakillah khair umum. Ya, Masya Allah. Sebenarnya ini Mbak tadi saya ini ya belum terlalu tangkap apakah menjadi ibu sekaligus tante, ya ibu itu mengasuh anak sendiri plus ponaan, atau hanya mengasuh ponaan aja, belum punya anak sendiri gitu. Nah, kalau mengasuh ponaan aja, Masya Allah, ya berarti sudah belajar bagaimana menjadi seorang ibu di dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, pembimbingan kepada anaknya nanti. Nah, perlu kita pahami bahwa ketika Allah mendekatkan kita dengan jodoh, mempertemukan kita dengan jodoh kita, lalu kita menikah, lalu Allah merezekikan kita untuk memiliki anak, sebenarnya Allah tahu bahwa kita itu sudah sanggup. Kita bisa memikul beban untuk menjadi seorang orang tua, seorang ibu, untuk mengajar, membimbing anak-anak kita. Nah, kalau ada momen di mana kita itu merasa nggak sabaran misalnya, ya, itu wajar. Tapi tugas kita adalah mengendalikan perasaan itu. Kalau mau dikatakan ilmu parenting itu teori. Cuman teori, enggak semua yang kita dapatkan di dalam ilmu parenting itu cocok untuk kita terapkan dalam kehidupan kita secara personal. Karena yang kita hadapi ini manusia, punya karakter, punya sikap yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. Bukan kemudian kita belajar ilmu komputer, kita beli yang sama mereknya, sama tipenya, ya sama grade-nya, kita terapkan teori yang sama, bisa. Tapi kalau dalam ilmu parenting nggak bisa seperti itu. Ilmu parenting itu hanya sekedar support aja. Tapi belum tentu bisa kita gunakan dalam hal ini, dalam anak kita atau ponaan kita misalnya. Nah, ketika memang seseorang itu ingin marah kepada entah itu ponaannya atau anak-anaknya ketika berulah, ya masing-masing itu punya tips yang berbeda-beda, Mbak. Jadi nggak bisa kita samain. Mbak harusnya begini dulu, itu enggak selalu bisa sama. Ya. Kita hanya merujuk pada satu, bagaimana ketika Rasulullah itu menahan marah. Nah, tipsnya seperti apa ya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau mau secara personal itu bisa diakalin masing-masing. Ya, kita yang paling ngerti karakter anak-anak kita yang kita asuh gitu ya. Ada anak yang tipenya ketika dia melakukan sebuah masalah, dinasehati pada saat itu langsung bisa. Ada anak yang tipenya udahlah biarin dulu aja, nanti ketika tenang baru kemudian ngobrol, diajak ngobrol, dievaluasi, macam-macam. Gitu. Jadi tidak semua hal-hal yang kita dapatkan dari ilmu parenting itu semuanya cocok untuk anak-anak kita. Jadi disinilah yang dikatakan menjadi orang tua itu pembelajaran seumur hidup. Kita mengajar tapi kita terus-menerus belajar, mengevaluasi yang cocok bagi dia apa. Oh, yang ini ternyata nggak cocok gitu ya. Kita nggak bisa juga mengatakan ini trial and error dong gitu, nggak juga gitu ya. Karena memang yang kita hadapi ini manusia gitu. Bahkan ada cara A cocok, wah ketika dia usia segini diterapkan ini bagus banget. Nah ketika dia sudah beranjak gede, umurnya segini itu udah nggak cocok. Nah jadi memang pembelajaran itu secara terus-menerus di dalam menjadi seorang ibu untuk membimbing. Kemudian yang harus kita ingat adalah tugas seorang ibu itu, tugas mendidik itu bukan tugas sekolah. Ya. Tugas mendidik itu bukan tugas sekolah, itu tugas utama seorang ibu untuk menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya. Disinilah seorang ibu itu perlu pinter. Makanya kalau ada orang tua yang bilang, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, ntar juga jadi ibu rumah tangga. Loh, justru karena kita ini mau menjadi ibu, jadi kita harus menjadi ibu yang pinter. Kan lucu kita ibu lulusan S1, S2, S3, SPLR gitu ya, tapi kemudian anak-anak kita itu diasuh sama orang yang ya mungkin lulusan SMP gitu. Karena ya kita bukannya kemudian mengecilkan lulusan SD, SMP gitu ya, karena di masa Rasulullah juga tidak ada sekolah formal seperti itu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk saat ini orang itu mendapatkan banyak sekali pendidikan karakter itu ya dari sekolah.
dari level pendidikan dia itu kelihatan, meskipun tidak semua gitu ya. Ketika dia mendapatkan pendidikan karakter yang baik di lingkungan keluarganya ataupun di sekolah-sekolah informal, nah itu cukup gitu ya. Tapi kalau yang di rumahnya dia udah nggak dapat apa-apa, informal juga nggak dapat apa-apa, di sekolah formal pun nggak dapat apa-apa, nah terus dia punya apa? Lalu dia bekerja menjadi pengasuh. Nah, anak kita diasuh sama orang yang tidak punya pengetahuan yang cukup gitu, kan sayang. Disitulah penting bagi seorang ibu itu punya banyak ilmu. Nah, jadi kalau saya kok kadang-kadang merasa nggak pede, nggak boleh, harus pede. Harus pede bahwa kita bisa mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang kita punya. Makanya belajar terus, belajar terus. Nah, tapi ada dalam titik tertentu kita itu mentok. Memang nggak bisa. Nah, di sanalah kemudian kita bekerja sama, mencari mitra pendidik. Misalnya mencari ustaz, mencari kiai. Misalnya anak kita pengen jadi dokter, kita kan nggak bisa ngajarin dia jadi dokter kan. Nah, kita sekolahin dia, tapi tidak melepas dia sepenuhnya. Begitupun ketika anak kita mondok, kita nggak boleh melepas dia sepenuhnya. Kontrol tetap ada di kita, evaluasi tetap ada di kita. Gitu. Kenapa kita titipin ke pondok? Ya kita udah nggak sanggup ngajarin yang di level ke sana gitu. Paling kita dasar-dasarnya. Kita setidaknya mengajarkan kepadanya alif bata gitu ya. Mengajarkannya sholat ya, hal-hal yang dasar, mengajarkan mereka itu adab. Membentuk karakter yang kuat biar tidak terpengaruh ketika dia nanti keluar ke pondok gitu. Nah, itu adalah bagian dari kita. Jadi kelak ketika anak kita itu sudah belajar yang tinggi-tinggi, setidaknya alif batanya itu dari kita. Kalau kita nggak ngajarin apa-apa, kelak ketika menghadap Allah, kita apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah? Anak kita sukses jadi ulama, tapi bukan dari kita. Nanti yang bangga adalah gurunya, kiainya, dan kita cuma menjadi penonton gitu. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Jadi kitalah yang harus berperan besar dalam mendampingi anak kita itu bertumbuh menjadi seseorang yang kelak dia menjadi tonggak utama peradaban Islam. Kita itu ketika berumah tangga harus berfokusnya seperti ini. Saya tuh ingin melahirkan generasi yang jauh lebih dahsyat daripada saya. Saya nggak mau berumah tangga biasa-biasa saja. Saya pengen nanti anak-anak saya itu luar biasa. Dia bisa bermanfaat untuk umat, nggak seperti saya. Siapa sih? Saya sudah terlambat gitu ya. Belajarnya aja udah tua misalnya, hijrahnya aja udah umur sekian gitu. Anak kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Makanya anak kita dari kecil harus mendapatkan pengajaran-pengajaran Islam yang kokoh. Tauhidnya harus kokoh sejak kecil, keimanannya, adabnya, itu sudah terbentuk. Keterikatannya kepada Allah, hukum-hukum Allah itu sudah terbentuk. Karena kita pun nggak tahu kapan kita diambil oleh Allah, ya kan? Belum tentu anak kita sampai dewasa, udah jadi ustadz, baru kita diambil. Belum tentu. Belum tentu kita melihat anak kita bertumbuh jadi anak soleh, terus menikahi akhwat soleha. Belum tentu. Bisa jadi mereka masih SD, kita udah diwafatkan. Nah, kalau nggak dari kecil kita ajarkan, terus gimana? Padahal kelak ketika kita meninggal, ya doa anak-anak kita yang kita harapkan. Gitu. Bukan harta, bukan gelar gitu. Dan doa anak yang kita harapkan adalah doa anak yang soleh, bukan sekedar doa anak. Dia doa sampai mulutnya berdarah, matanya berdarah, menangis. Kalau dia nggak soleh, itu tidak diijabah oleh Allah doa-doanya. Mental, nggak nyampe ke kita. Makanya doa yang kita harapkan itu adalah doa dari anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu aset kita dunia akhirat, Bu. Insya Allah kalaupun kita panjang umur, kita tidak akan ditelantarkan oleh anak-anak kita. Karena mereka adalah anak-anak yang berbakti. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi di hari tuanya. Jadi Mbak nggak boleh nggak pede dalam mendidik anak. Justru harus pede. Saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik. Gitu. Kalau kita yang mendidik mereka, lalu mereka bisa menjadi orang soleh, kelak di hadapan Allah mereka mendapatkan keutamaan keridhaan Allah, ya kita pun bisa berbangga. Kita bisa berhujjah di hadapan Allah, ya Allah sesungguhnya saya sudah tunaikan apa yang telah Engkau amanahkan. Saya sudah tunaikan dengan bazilan juhdi, dengan semampu-mampu yang saya bisa. Saya sudah usahakan dengan ikhtiar terbaik. Dan inilah yang saya serahkan, ini amanahnya saya kembalikan kepada Engkau, ya Allah. Ya, harus pede. Ya, jazakallahu khair Umu. Semoga menjawab ya Mbak ya. Bagaimana kita harus memahami karakter anak, kemudian terus berproses belajar, kemudian ikhtiar terus untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Selanjutnya Umu, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Fikri. Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana sebaiknya sikap kita kepada rekan kerja di domestik laki-laki. Kalau bersikap tegas dibilang galak,
Tapi kalau berlemah lembut juga tidak diperkenankan dalam agama. Ya. Jadi kepada laki-laki non mahram memang ada batasan-batasan gitu ya. Jadi kita memang harus tegas dan seperlunya aja ngomongnya. Kalau kemudian kita mempertimbangkan omongan orang, maksudnya ya dibilang galak lah, dibilang jutek lah, dibilang apalah, sesungguhnya setiap orang itu bertanggung jawab atas mulutnya masing-masing. Ya, setiap orang bertanggung jawab atas mulutnya masing-masing. Mereka punya mulut, ya silakan gitu ya. Dia kelak akan berhujjah di hadapan Allah dengan apa yang telah dia lisankan. Jadi kalau kita mau memikirkan omongan orang dan kita lebih memberatkan omongan orang daripada apa yang menjadi aturan-aturan Allah, nah ini adalah sebuah kekeliruan. Seharusnya yang kita pikirkan adalah kita mengutamakan penilaian Allah kepada kita daripada penilaian orang lain. Toh kelak ketika kita di alam barzah, gitu ya, di dalam kubur kita sendirian, dia nggak nemenin. Gitu. Jadi apa yang diomongin itu kalau memang kita merasa bahwa kita, tapi jangan juga kemudian kita galak, kasar, ya karena kasar itu bukan perilaku seorang mukmin, apalagi kepada sesama mukmin itu nggak boleh. Bukan kasar ya, nggak boleh kasar. Dalam artian ya menjawab ya seperlunya, nadanya juga datar aja gitu ya. Tidak boleh beramah-ramah, lemah lembut yang bisa mendapatkan perhatian lebih dari laki-laki yang bukan mahram. Gitu. Tidak juga kasar gitu ya, tetap memperhatikan adab dalam berbicara. Gitu. Kita juga tetap harus bisa memberikan pertolongan ketika mereka minta tolong dan itu masih di dalam koridor-koridor hukum syara. Meringankan beban saudara kita, yaitu adalah sesuatu yang utama di dalam Islam. Cuman tetap diatur oleh rambu-rambu Islam. Karena memang perempuan itu sangat dimuliakan, dijaga gitu ya. Jadi tidak semua orang berhak mendapatkan kelembutannya. Ya, jazakallah khair. Ini masih ada 4 pertanyaan, Saya batasin mungkin sampai yang terakhir dari Ibu Dian. Saya bacakan dulu yang dari atas ya ya. Yang dari Ibu Fuad, mana yang harus kita prioritaskan antara peran sebagai istri atau peran sebagai ibu? Mungkin bisa dijawab singkat saja karena mengingat keterbatasan waktu juga. Ya, baik. Peran sebagai istri dan peran sebagai ibu, Masya Allah, ini pertanyaannya sebenarnya sama dengan kita bilang mana sih yang lebih kita utamakan, tangan kanan atau tangan kiri gitu ya. Nah, padahal sama-sama pentingnya. Nah, jadi peran sebagai istri itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, peran sebagai ibu pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Peran sebagai istri itu adalah bagaimana kita mencari keridhaan suami biar Allah ridho. Sedangkan peran kita sebagai seorang ibu adalah bagaimana kita menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan anak-anak kita yang kelak juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita memilih antara kewajiban dengan kewajiban. Ya, tapi kalau secara teknis itu bisa ada skala prioritas. Ya, kalau kita lihat kewajiban dan kewajiban harus sama-sama dijalankan, tapi kalau secara emergensi mana yang diprioritaskan itu tergantung kondisinya seperti apa. Contoh, suami minta diambilin makan atau dibuatin kopi. Bikin kopi itu hukumnya mubah, tapi ketika suami yang meminta menjadi wajib. Itu di satu sisi ya. Itu posisi kita sebagai istri. Posisi kita sebagai ibu, nih anak nih lagi muntah nih, butuh harus segera, kalau muntah kan harus segera diurusin, misalnya lagi sakit dan dia lagi muntah gitu ya. Kemudian kita yang harus kita lakukan apa? Mana nih yang harus didahulukan? Ibu apa istri gitu? Yang nggak usah saklek kayak gitu aja. Ya kan ada yang namanya komunikasi. Pak sebentar ya, itu anaknya lagi muntah, sebentar saya bersihin dulu, habis itu saya buatin kopi, kan bisa seperti itu. Nah, jadi kita bisa melakukan komunikasi di mana kedua-duanya bisa berjalan, meskipun nanti ada skala prioritas. Mana yang harus didahulukan tergantung tingkat urgensitasnya pada saat itu. Tapi kalau ditanya mana kita harus pilih, itu nggak bisa dua-duanya ya, karena dua-duanya wajib gitu. Menjadi ibu itu wajib, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang menjadi istri pun wajib. Kita nanti akan pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah. Ya. Nah, khair insya Allah menjawab. Ini kemudian ada pertanyaan tentang kisah istri Fir'aun, tapi mungkin tentang kisah istri Fir'aun ini nanti mungkin ada pembahasan di waktu lain tentang sirah sahabiah. Jadi mungkin ini pertanyaannya saya skip.
Kemudian selanjutnya dari Ibu Reni dari UID Jabar, Umu Asad, ke kantor boleh dandan atau tidak, bedak, lipstik, respon, dan lain-lain. Oh iya, ya. Jadi sebenarnya yang haram itu tabarruj, bukan dandan, ya. Tabarruj yang haram. Dandan nggak haram. Ketika dandannya tidak tabarruj, maka boleh. Contoh, sekedar menggunakan bedak biar nggak berminyak, gitu misalnya, atau untuk merawat kulit sebagai bentuk syukur, ya. Kemudian pakai lipstik biar nggak pucet, nggak kemudian yang merah merona seperti apa, lalu pakai bulu mata palsu. Pokoknya yang akhirnya itu mengundang perhatian, ya. Itulah yang namanya tabarruj. Ini haram. Nah, tapi kalau sekedar untuk kelihatan seger aja, ya itu nggak apa-apa. Nah, standarnya apa? Nah, standarnya kita sendiri yang tahu gitu ya. Di sekitar situ, kalau kita dandan segini tebelnya itu diperhatikan nggak gitu, berlebihan nggak? Nah, kalau sudah di situ berlebihan, maka itu kemudian menjadi tabarruj. Dikurangi aja lagi, ditipisin lagi aja. Jadi yang haram bukan dandannya, yang haram adalah tabarrujnya. Jadi kita yang pintar-pintar kemudian membatasinya. Insya Allah menjawab Umu. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir Umu dari Ibu Dian Puspasari. Bagaimana seorang istri yang ditinggal wafat suami mempunyai tanggungan 3 anak, cara mendidik anak-anaknya tanpa ada sosok bapak? Ya, baik. Nah, kalau yang dalam hal ini Allah memang memberikan kebaikan luar biasa ya kepada ibu. Semoga ya, Allah melapangkan urusannya. Enggak apa-apa Bu, jangan berkecil hati. Meskipun memang seorang anak, apalagi anak laki-laki itu sangat membutuhkan sosok seorang bapak. Tapi lihat Imam Syafi'i itu diasuh oleh ibunya sendiri. Ya, Imam Bukhari pun yatim sejak kecil, bahkan sempat buta. Tapi itu yang berjuang adalah ibunya. Imam Ahmad juga kita kenal, mereka itu sama-sama anak yatim. Yang asuh adalah ibunya. Kenapa mereka bisa menjadi sukses seperti itu? Karena ibunya berazam, ya, punya kemauan yang kuat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik, dan ini dia akan persembahkan di hadapan Allah, persembahan terbaik, bahwa ini adalah amanahnya, dan dia sudah tunaikan amanah itu dengan baik, meskipun bapaknya nggak ada, dia menjalankan peran itu, peran ganda menjadi satu peran. Insya Allah ibu mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang ibu misalnya tidak punya keinginan untuk menikah lagi, anak ini bisa tetap mendapatkan pendidikan terbaik. Dekatkan mereka dengan ulama-ulama, ya, dengan orang-orang yang soleh, yang di sana mereka akan diajar bagaimana menjadi seorang ksatria dalam Islam. Dia tetap menjadi seorang laki-laki yang meskipun dia nggak lihat sosok bapaknya, tapi dia melihat dari sosok yang lain, yang itu sosok yang tidak salah gitu ya. Makanya dari sini peran ibu menjadi berat karena ibu harus benar-benar menunjukkan ini loh laki-laki gitu. Begini loh seharusnya sosok seorang bapak gitu. Kemudian ibu juga harus melindungi, menjadi pelindung, menjadi pencari nafkah ya. Tapi sekaligus menjadi ibu yang penuh kelembutan. Nah, itu luar biasa gitu. Tapi nggak apa-apa Bu ya, terus menerus berdoa ya biar ibu belajar sirah, bagaimana sih ibunya Imam Syafi'i itu mendidik Imam Syafi'i, bagaimana ibunya Imam Bukhari mendidik Imam Bukhari gitu ya. Nanti ibu bisa mendapatkan pelajaran di sana yang luar biasa. Jazakallahu khair Umu atas jawabannya, dan jazakallahu khair juga atas ilmunya Umu di siang hari ini. Masya Allah banyak ilmu yang kita ambil, dan insya Allah bagi kita yang mungkin belum dipertemukan jodohnya, semoga menjadi ikhtiar kita, bekal kita untuk nanti Amin. berumah tangga, kemudian rekan-rekan yang sudah diberikan rezeki anak, suami, semoga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum saya tutup, Umu berkenan untuk membacakan doa dan muhasabah bagi kita, biar menambah keberkahan ilmu kita pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, terimalah pertobatan kami ya Allah. Engkau mengetahui aib-aib kami ya Allah. Engkau mengetahui segala kelemahan-kelemahan kami ya Allah. Maka ampunkan ya Allah. Ampunkan ya Allah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Setitik ampunanmu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami ya Allah. Maksiat kami segunung bisa dihapuskan dengan setetes ampunanmu ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, kami memuji-Mu ya Allah atas setiap nikmat yang Engkau berikan. Kami mengakui bahwa apa yang kami rasakan, kenikmatan yang kami rasakan semua berasal dari-Mu ya Allah. Kami mensyukurinya ya Allah, dan jadikan kami senantiasa hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur dari setiap nikmat yang Engkau berikan, baik itu sedikit maupun besar ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mengakui kebesaran-Mu dan kami mengakui kelemahan-kelemahan kami. Kami lemah dan Engkau kuat ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa dan Engkau maha tinggi dan maha luas ilmu-Mu ya Allah. Maka dari itu karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bisa memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan. Ilmu yang bisa menuntun kami untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keduanya ya Allah, rahmatilah keduanya ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, kami bersaksi bahwa orang tua kami telah melakukan yang terbaik apa yang mereka mampu ya Allah. Kami bersaksi bahwa mereka telah mendidik kami dengan baik. Karena itu ya Allah, ketika mereka melakukan kehilafan itu semata-mata kelemahan mereka. Ampunilah mereka ya Allah, maafkanlah mereka. Jangan Engkau hukum kepada mereka atas sesuatu yang mereka tidak tahu dan tidak mampu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kami memiliki anak-anak yang Engkau titipi pada kami, ya Allah. Mereka adalah amanah dari-Mu, ya Allah. Mampukan kami dalam mendidik mereka, dalam membimbing mereka, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh. Jadikan mereka anak-anak yang luas ilmunya. Jadikan mereka anak-anak yang fakih dalam agama. Jadikan mereka anak-anak yang mencintai-Mu melebihi dari apapun, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Dan pantaskanlah kami menjadi ibu mereka. Ya Allah, ya Rabbi. Berikanlah selalu kami petunjuk ya Allah, petunjuk-Mu yang lurus, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menyesatkan kecuali Engkau sesatkan. Jika kami tersesat dan Engkau membiarkan ya Allah, lalu kepada siapa kami memohon petunjuk? Kepada siapa lagi kami memohon pertolongan ya Allah? Ya Allah, ya Rabb, dengan kelemahan-kelemahan kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Kami sandarkan setiap urusan-urusan kami. Ya Allah, ya Rabb, Engkau tahu bahwa kami masih mencintai dunia. Ya Allah, jangan Engkau membuat mata kami tersilaukan dengan dunia, ya Allah. Jangan Engkau pautkan hati kami dengan pautan yang kuat kepada dunia. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang kecil, dan akhirat adalah sesuatu yang besar. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami hidup kami sebagai kehidupan yang penuh berkah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ketika Engkau melihat musibah ada di depan kami, maka lindungilah kami, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari setiap malapetaka yang kami ketahui maupun tidak. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha perkasa lagi maha kuasa. Cabutlah setiap musibah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Angkatlah setiap penyakit yang ada di sekitar kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika Engkau harus menguji kami, maka mampukan kami untuk bersabar. Jadikan ujian ini sebagai jalan bagi kami mendekat kepadamu. Mendekat dan mendekat lagi, ya Allah. Jangan Engkau jadikan musibah ini menjadi jalan bagi kami untuk menjauh. Ya Allah, peganglah tangan kami sekuat-kuatnya. Karena pegangan-Mu kuat, sedangkan pegangan kami lemah, ya Allah. Kami sandarkan urusan-urusan kami kepadamu. Ya Allah, kami mengandalkan-Mu dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, ya Allah. Ya Rabb, jagalah kami dengan sebaik-baik penjagaan-Mu. Jagalah agama kami, ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki yang halal saja, dan tutupkan rapat-rapat rezeki-rezeki yang menurut-Mu haram di depan mata kami, ya Allah. Jaga hati kami, ya Allah. Jaga keimanan kami. Istiqomahkan hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbuna ala dinik. Teguhkan hati-hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Engkau mengetahui betapa besarnya fitnah yang ada di hadapan kami. Mengelilingi kami, menghantam kami dari semua sisi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah. Jagalah kami, Engkau sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pemelihara. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami sebagai jalan bagi kami mendapatkan syafaat di sisi-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khair Ummu atas ilmunya. Semoga memberikan keberkahan bagi Ummu dan keluarga. Semoga Allah melindungi Ummu dan keluarga dari segala bahaya dan Allah sehatkan senantiasa. Amin amin Allahumma amin. Dari saya dan panitia,
Mohon maaf apabila dalam kajian siang ini banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maafnya dari ibu-ibu semuanya. Kemudian marilah kita tutup bersama kajian siang ini dengan bacaan Abdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya. Amin, ya Umi. Amin. Terima kasih. Ya, Terima saya kasih, pamit Sule. ya. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya.